Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan aku Mida dari Terakota Home. Dan hari ini aku mau wawancara podcast nih ceritanya. Jadi tentang renovasi ya kan. Dan ini ada temanku namanya Istiqomah. Dia temanku dan tinggal di Depok. Ceritanya dia habis renovasi sama seperti Terakota Home. Jadi kita kebetulan renovasi dengan tukang yang sama ya, apa namanya? Pemborong yang sama. Jadi kita akan bincang-bincang mengenai itu. Dan kalau kalian penasaran, simak podcast ini ya. Dan di sini aku bareng anakku juga. Jadi kalau dia keliling-keliling mohon maaf ya. Oke, Isti. Ya, Mida. Jadi Ya, rumah ini tadinya satu lantai. Ya, ya, satu lantai. satu lantai dan Mm. sekarang sudah direnovasi menjadi 3 lantai ya? 3 lantai tapi paling atas rooftop. Oh ya, Ya. rooftop. Mm. Gimana pengalaman renovnya? Pengalamannya luar biasa. Luar biasa apa nih? Menyenangkan? Jadi Jinak-jinut? pengalamannya itu prosesnya memang apa ya? Ada suka dukanya pasti. Senangnya ada, dukanya ada, capeknya ada, happy-nya ada. Semuanya ada, tapi ya alhamdulillah sekarang sudah bisa ditinggali, sudah rapi. Itu sih intinya. Kalau boleh tahu ini renovasinya berapa lama? Kalau perjanjiannya sama pemborongnya itu kita itu selesai dalam waktu 6 sampai 8 bulan. Nah, ternyata karena didukung oleh cuaca yang waktu ngecor itu kan butuh waktu cuaca yang tidak hujan ya. Nah, kita terbantu sama cuaca waktu itu kebetulan pas tidak musim hujan. Jadi bisa lebih cepat dari perkiraan. Selama 6 bulan pas kita sudah bisa meninggali tempat rumah kami. Jadi 6 bulan ya? Yes, 6 bulan. Alhamdulillah, itu termasuk cepat banget ya kan? Mm-mm. Karena emang rata-rata renovasi itu paling enggak 8 bulan atau Mm-mm. setahun dan bahkan Iya, ini 3 lantai ya kan? iya Ya betul. alhamdulillah. Ini sebenarnya sama seperti waktu Terakota Home mau apa namanya renovasi ya kan? Itu sama pemborongnya dia kayak maksa-maksa gitu, ayo Pak sekarang Heeh. Mbak renov nanti keburu hujan nanti lama. Heeh, iya Dan emang benar. ternyata terbukti Ternyata ya. terbukti, heeh. Kalau Mm-mm. musim hujan itu pasti karena waktu yang butuh cepat itu kan waktu ngecor itu butuh pengeringan Iya, alami ya iya. dari matahari. Jadi kalau hujan pastinya butuh waktu lama untuk menunggu kering. Jadi Mm-mm. untuk menunggu kering itu kita mengerjakan hal-hal yang mungkin bersifat perintilan-perintilan nggak bisa meneruskan proyek itu Iya, gitu. iya Jadi benar. kalau cepat kering pastinya proyek selanjutnya atau pekerjaan selanjutnya bisa dilanjutkan. Ya, ini salah satu tips juga ya teman-teman yang mau renov. Jadi em, kalau bisa ya kan pilih waktu itu waktu musim kemarau ya. Jadi Betul, jadi bisa betul. lebih cepat renovasinya. Tukangnya jarang libur Oh gitu. Kalau ya, hujan pasti libur karena nggak bisa iya, kerja kecuali mungkin tinggal poles interiornya aja masih bisa gitu. iya Tapi betul. kalau masih proses pengecoran, pembangunan tembok itu hujan pasti Mm, jadi tertunda. iya, walaupun apa namanya ini kita kan borongan ya. Jadi kan kita udah bayar Mm-mm, semuanya, tapi ya betul. waktu itu kan juga ini ya berharga juga ya maksudnya kan Betul. semakin lama kita bayar kontrakan juga semakin lama kayak Iya. gitu ya kan. Mm, Ini salah satu tipsnya. Oke, iya. sekarang kita ngomongin tips and trick dulu kali ya. Atau Boleh. suka duka dulu ya? Suka Suka dulu deh. sukanya dulu Ya, ya. sukanya dulu waktu Dukanya renovasi. dulu lah, Oh, dukanya dulu. duka. Iya, kita harus berakit-akit ke hulu. Bersenang-senang Iya, kemudian. jadi dukanya itu adalah ternyata tidak semudah itu, teman-teman. Renov rumah yang kita impikan itu kita butuh effort, butuh waktu, butuh tenaga, butuh biaya ya pastinya ya, butuh kesabaran, butuh karena ini rumah impian kami berdua ya, saya Mm-mm. sama suami, jadi butuh tektokan yang sepanjang proses pengerjaan itu, saya sama suami itu
komunikasinya intens dan tidak jarang juga kita berbeda pendapat, terus berselisih pendapat itu sudah setiap hari mungkin Iya, terjadi ya. itu harus Iya dipersiapkan. Yang pertama betul. tuh sebenarnya selain materi ya, Heeh itu heeh. mental Betul juga. betul, mental Kecuali mungkin kalau tetap kalian pakai kontraktornya arsitek itu kali ya, mungkin oh lebih aman ya, kali ya. mungkin ya, atau mungkin sama aja juga, karena kan isi kepala orang juga beda-beda Oh kan iya, ya. iya. Kita mungkin ada perubahan nanti di tengah jalan, oh ternyata mungkin kita pengennya begini gitu, ada juga. Nah itu harus, karena ini rumah saya sama suami, otomatis suami juga harus setuju kan, Mm, maksudnya satu pendapat gitu, sama tukangnya bisa nggak gitu. Jadi iya, tiga tiga komunikasi, 3 kubu ini tuh harus sejalan sebelum, iya, sebelum melanjutkan pengerjaannya lagi iya gitu. Nah itu betul. yang dukanya, jadi ternyata tidak semudah itu. Misalnya milih milih warna, milih Mm, motif, milih bentuknya pun mm-mm. kadang kita juga berselisih pendapat Iya, gitu. iya, betul. Luar Karena biasa. terakota home juga merasakan hal yang Heeh. sama. Iya Walaupun kan? ini pemborong, maksudnya Heeh. barang-barang semua mereka kan dari mereka, Mhm. tapi pemilihan pun itu juga bikin apa? Pusing juga, Iya heeh, benar. berselisih paham juga. Padahal kita sudah dibantu sama desain kan. Iya, Sudah ada desain. desain, sudah RAB, tapi memang seiring berjalannya waktu itu kita kayak ada apa ya, kayaknya lebih baik ini deh, kayaknya Mm-mm. sebaiknya begini deh. Iya, Nah, itu pasti yang ada bikin aja. kita itu berbeda pendapat dan berselisih pendapat di situ Iya. gitu. Mm-mm. Selain itu apalagi nih dukanya? Dukanya lagi karena kita pakai pemborong bukan dari arsiteknya, Mm-mm. jadi kita lebih effort untuk menjaga pengerjaan si tukang ini sesuai dengan desain gitu. Karena kan Mm-mm. mungkin pemborongnya membaca desain itu berbeda dengan kita yang baca gitu. Jadi Mm. kita harus Pantau terus pantau ya. terus, betul pantau terus kan sampai pondasi-pondasinya pun kita pantau. Iya. Ukuran besinya misalnya gitu. Mm. Sedetail itu kita juga pantau sesuai nggak sama Mm-mm. RAB-nya Iya, gitu. jadi dukanya itu kita harus monitoring benar-benar Betul. teman-teman, karena Mm-mm. nggak ada lagi yang monitor selain kita Iya, sendiri. Kalau sampai misalkan seolah-olah iya. kita belajar arsitektur dan teknik Oh sipil. iya, Itu betul betul. 2 ilmu itu kita benar-benar pelajari dalam 6 bulan. Iya, kita pelajarin satu-satu, terus kita komunikasikan ke pemborongnya itu Iya bener iya apa iya. enggak gitu ya Betul kan. betul betul. Ya itu sih, ya memang itu challenging-nya juga Mhm. selama renovasi yang lumayan bikin cenut-cenut. Soalnya kan renovasi ini kan selain membutuhkan materi yang cukup besar ya kan. Jadi nggak mungkin kita biarin aja jadi sejadi-jadinya Sejadi-jadinya, gitu kan. betul, Dan ini kan iya. rumah impian kita Betul, ya kan, sudah betul. direncanakan, sudah Mm-mm. sesuai dengan kebutuhan, Mm-mm. sudah ya yang kita impikan lah Iya, gitu. iya. Pas kita bisa merealisasikan ya Mm-mm. segimana mungkin kita harus bisa sama dengan yang kita bayangkan Iya, gitu. betul. Oke. Sekarang kita beralih ke sukanya nih. Gimana? Sukanya sukanya itu setelah jadi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, oh Lihat nih, ternyata. cantik banget kan background podcast kita. Terima kasih, tapi Angin tetap bagus spoi-spoi. terakota home deh itu, Sama. keren banget. Kita sama tipe. Jadi, Alhamdulillah. apa ya, kayak berasa, wah alhamdulillah ya ternyata keinginan kita bisa terrealisasi, terus kita bisa tinggal di rumah yang kita impikan, itu bahagia luar biasa pastinya. Terus rumahnya jadi lebih besar pastinya karena saya punya keluarga besar, jadi pas keluarga ke sini jadi ada tempat yang lebih layak, lebih Mm-mm. nyaman tentunya. Iya. Terus, lebih lebih cinta rumah Iya, kayaknya ya. alhamdulillah. Lebih betah di rumah. Betul, Iya dan kan? lebih ikhlas membersihkan rumah. Oh iya betul. Ya kan? Betul sekali, Iya betul. kan? Karena gini, misalnya Alhamdulillah. nih ngosek kamar mandi, Heeh. ini ubin yang saya pilih nih. Oh, jadi kayak, oh ini harus bersih karena yang saya milih sendiri gitu, Iya, jadi iya. harusnya Dan tahu bersih. harganya juga. Iya, Jadi ini harus disayang-sayang.
saya beneran kotor dikit, sikat, jadi rajin bersih. Iya iya. Iya. Gitu, jadi totalitas itu. Iya iya, bener Memang bener. memang kalau semuanya itu pakai hati itu pengerjaan Mhm, selanjutnya, maintenance selanjutnya juga bisa pakai hati dan lebih mhm. ikhlas. Oh iya. Oh iya, tadi kita kan ke-skip ya, Oh maksudnya iya cerita boleh. awal renovnya ini, Oh maksudnya kan tadi ada iya, hubungannya sama arsitek kayak gitu kan. mhm mhm. Nah, untuk desain akhirnya ini benar-benar sudah sesuai dengan rumah impian kamu, Nah itu ini agak panjang nggak apa-apa, Mit? Oh Oh iya, boleh. jadi, kan awalnya kan, saya kan punya anak 3 sama kayak yang punya terakota ini. Eee, jadi rumahnya kan kecil, kamarnya cuma 2 sedangkan anaknya 3. Jadi memang kita udah planning, udah pasti kita bakal renov cuman nggak tahu kapan. Kita Mhm. nunggu dana, nunggu waktu, nunggu macam-macam. Terus, nemulah, masih saudara sih. Jadi bisa desainin kita udah, apa namanya, bikin sketsa sendiri, kita butuh berapa kamar, butuh seperti ini, terus kita kasih mereka untuk mendesain, RAB dan desain secara arsiteknya gitulah. Ya. Jadilah, tapi sudah jadi nih, tapi kita belum merealisasikan karena masih menunggu dana waktu itu ya. Nabung dulu. Terus ternyata setelah dilihat tuh kayak masih ada yang kurang sreg aja. Terus saya ketemu Mida nih. Kamu tuh dia ngasih saran gini, kamu kalau misalnya punya rumah tuh harus ada sparkingnya. Iya. Itu kayak nancep gitu di kepalaku. Ih bener juga ya. Nah selama ini yang ganjel itu tuh aku kayak, biarin aja deh nggak usah dipikirin, Mhm. yang penting nanti rumahnya renov, cukup buat kamar anak-anak gitu. Ternyata Iya. pas dilihat-lihat tuh kayak, gimana ya, ya juga ya kayak belum sreg gitu. Nah saya jadinya meng-hire, arsitek lagi khusus untuk fasad Iya, fasad. gitu. Nah fasad itu buat saya, buat aku tuh penting, buat mungkin, kayak yang perempuan tuh kan kadang lebih ngelihat view-nya ya, fisiknya atau gimana, Mhm biar cantik, estetik atau gimana itu penting gitu, dirasa itu penting, mhm. "Ih, rumahku," gitu. Dalamnya Iya juga penting sesuai kebutuhan, tapi luar itu kayak menunjukkan kita itu seperti apa dan selera estetika kita seperti apa. Nah, jadi iya. penting. Nah, jadi saya hire, perlu disebut Ya boleh. namanya? Ya pokoknya nanti ada di sini ya Iya, nama Instagramnya. itu Heeh. memang udah rekomendasi temen dari teman juga, Iya. udah pakai juga dan dia bagus seleranya, jadi saya Oh pakai iya, itu. itu desainernya Home Is You. Ya, betul. Heeh. Home issue juga teman kita ya. Jadi kita sebenarnya kan teman kantor gitu loh awalnya. Jadi terus Mhm. kita tinggal di Depok bareng-bareng. Heeh. Kita saling ngobrol lah tentang renovasi dan ketemulah Isti dengan Mas itu, lupa namanya, yang ada di sini Iya, tadi dan terus minta tolong untuk didesainkan Yogi oh ya Yogi Mas Mas Yogi. Yogi, iya. Minta tolong desainkan Mhm. fasadnya aja karena Iya, sebelumnya udah punya desain apa? yang Desain keseluruhannya. rumahnya dari arsitek sebelumnya. Tinggal fasadnya Betul. nih yang dia masih belum apa, kayak Belum, spark belum ya belum begitu belum ada, suka iya, gitu. betul. Jadi ini juga salah satu tips juga ya teman-teman ya, kalau misalkan Mhm. renovasi kan biayanya nggak kecil ya Mhm kan, itu mhm. besar bahkan itu adalah pengeluaran terbesar di hidup Ih, kita betul, itu dan betul. jangan sampai itu nggak bikin hidup kita itu semakin lebih baik, maksudnya batin kita gitu lah ya. Masa Mhm. udah habis ratusan juta gini, tapi ya udah biasa-biasa aja atau malah kita ya nggak heeh, Kurang kurang lah gitu. kurang masuk Kalau akal. emang desainnya bagus, kita udah ngeluarin ratusan juta itu, terus kan hati kita ya tentrem aja, malah bikin happy dan Iya, semoga semakin berkah. produktif juga Betul di rumah ya betul. kan. Anak-anak Iya, juga happy, keluarga happy, seneng kayak mhm. gitu. Iya betul. Mhm Pak Yogi Wijaya ini ya, jadi mhm beliau ini, saya sampaikan kalau, saya tuh orangnya gini Pak, ekstrovert, jadi saya mhm pengennya tidak terlalu tertutup tapi tetap menjaga privacy gitu, gimana mhm depannya. Nah mhm jadilah seperti ini, jadi memang full kaca ya, mhm depannya, tapi, kacanya apa, eee, ya masih ada tertutup untuk privacy gitulah. mhm. Dan saya juga pengennya tetap udara tetap masuk tanpa harus, apa namanya, Ngebuka pintu depan gitu ya kali ya minggu kan? depan tuh angin Mhm. langsung sudah bisa, apa, Sirkulasi dengan sirkulasinya baik. udah bagus gitu. Karena kita juga punya impiannya itu rumah sehat gitu. Mhm, Jadi betul. ya begini, ya alhamdulillah, Pak Yogi ini
bisa tahu kemauan saya dan mendesainkannya, dan alhamdulillah sekarang terrealisasi. Iya, alhamdulillah. Iya, jadi awalnya itu pastinya sebelum renovasi ini, mmm, Mbak Isti ini udah punya desain dari arsitek. Mhm, Nah, arsiteknya siapa, itu mhm. yang pertama itu, apa, saudaranya lah ya. Iya, heeh, Terus masih yang saudara. kedua itu dia desain khusus fasad ke Mhm, Mas Yogi. mhm Kenapa? mhm, Karena biar lebih cantik aja gitu loh dan lebih mhm mhm. seneng gitu Betul dengan betul. rumahnya. Oke. Nah, Mhm. habis itu karena ketemu saya, akhirnya kan ketemu pemborongnya Heeh heeh, iya. dan waktu itu kan sempat bicara tuh, ngobrol sama Pak Tri ya namanya ya. Mhm mhm. Kalau kalian mau tahu kontaknya boleh DM saya, tapi kadang kalau lama balesnya, mohon maaf. Nanti aku share, aku cuman share kontaknya ya, tidak Heeh menerima heeh. curhatan apapun. Iya Karena iya iya. resiko ditanggung sendiri, karena tadi seperti Mbak Esti cerita ya, pasti Mhm, ada suka dan duka waktu renovasi dengan betul. pemborongnya. Nah, balik lagi tadi kan ketemu pemborongnya, Mhm. kan waktu itu sempat ketemu ya di rumah terakota itu Mhm ngobrol. Nah, mhm, setelah itu betul. masih ada obrolan lagi atau gimana gitu sama Sama Patri? pemborongnya? Heeh, Oh ada, jadi kita sempat ketemu sekali, habis itu dilanjutkan, kita bikin grup khusus. mhm, Tapi pas pertemuan sekali itu sudah, sebelumnya sudah komunikasi via WA kalau mhm, kita akan begini begini begini, deal-deal-an harga, kita mhm, akan menunjukkan desainnya seperti ini, seperti itu. Jadi Pak Tri datang itu sudah dengan perkiraan harganya, mhm, dan saya sudah menyiapkan juga desain dan segala macamnya mhm, untuk membuat kontrak tertulis. Nah, itu penting mhm, ya. mhm, Jadi setelah itu harga belum deal nih, mhm, tapi, tak masih mhm, negosiasi karena masih bisa dinego. Jadi akhirnya deal via WA itu, dan Pak Tri ini memang cukup gercep ya mhm, orangnya ya. mhm, Jadi sekali deal dia tidak nunggu lama, tapi kita minta habis lebaran, waktu itu sebelum mhm, lebaran kita dealnya. Habis mhm, lebaran itu benar-benar beliau itu memang prepare ya, prepare sudah, follow up juga, terus mhm, mau kapan kita mulai go juga beliau siap gitu, itu mhm. bagusnya juga. Akhirnya ya setelah deal itu, ini masuk tips nggak apa-apa ya? Iya, boleh boleh. Tipsnya juga harus ada kontrak tertulis. Oh, iya. Karena itu yang akan membantu kita, karena kita dalam proses yang panjang itu pasti ada yang lupa, pasti Mhm, ada yang, maunya nanti kalau misalnya dari awal berubah itu nanti kita ketahuan di situ. Jadi semuanya mhm, tertulis, apapun perubahannya kalau bisa juga tertulis. Kalau mhm, misalnya di kontrak tertulisnya itu belum ada, nanti di grup juga bisa ditulis list mhm, mana aja yang mungkin perlu kita ubah atau mhm, mhm. request-nya seperti itu tuh, Iya, semuanya kalau bisa tertulis. Jadi kalau misalnya ada, dari pihak pemborong itu tidak sesuai dengan mhm, pembicaraan sebelumnya, iya, kita bisa apa namanya, counter, maksudnya, "Ini loh kita, iya bisa komplain, kita bisa sesuaiin komplain, ya, ini loh kita kemarin masih oke," gitu. Jadi mhm, meminimalisir masalah yang ada, iya. gitu. Kalau boleh tahu spill dikit, itu perjanjian tertulisnya isinya seperti apa? Nah, isinya itu selayaknya perjanjian dua pihak, kalau, apa, kalau saya misalnya Mhm, pihak pertama dan kontraktor pihak kedua sebagai kontraktor gitu ya, mhm, perjanjiannya umum ya, saya mhm. juga nyari di ChatGPT. Oh, iya iya iya, ada Ya, ya? tinggal diedit custom Masih belum aja. kebayang sih, maksudnya Iya. kayak misalkan catnya mereknya apa gitu disebutin nggak Oh enggak, oh kalau nggak itu ya? lebih ke ini, kayak misalnya contoh, keselamatan pekerja itu tanggung jawab Oh pemborong. Nah, itu ya kita ya, oh state. iya betul. Penyelesaian pekerjaan itu misalnya kita sepakat 6 sampai 8 bulan, kita stay di situ. Iya, Pembayaran by termin iya, sekian-sekian ya, tapi kalau misalnya ini ya by diskusi nggak apa-apa. heeh, Kalau terjadi apa-apa, misalnya apa ya, kita diskusikan dulu bersama. Kalau mhm. misalnya enggak, ya mau nggak mau ada kekuatan hukum yang berlaku Oh, dijalankan. Nah, oke seperti itu. oke. Terus detail-detail yang lain yang pengen, dimasukkan boleh, misalnya, apa ya, kalau misalnya ada Mhm, perubahan dari desain dan mhm, kita request, itu misalnya jadi tanggung jawab, ini satu, mhm, karena ini masukan dari Terakota Home juga. iya Waktu itu kan ada barang-barang yang sudah ada yang kita punya, iya terus rusak, iya itu kan bingung tuh, iya siapa yang tanggung jawab, iya pemborong apa kita? iya, Kita stand di situ juga. heeh, Segala macam barang yang di sebelumnya sudah ada, mhm. kerusakan adalah tanggung jawab pemborong Oh gitu. iya, Dan milik, apa
segala macam Mm-mm. rumah yang dibongkar itu kan Mm-mm. hak kita. Iya. Tapi boleh di apa buat pemborong selama izin kita gitu. Itu Oh, di oke. state juga. Itu tuh juga di-state. Betul. Kalau pengalaman di terakota tuh langsung diambil-ambil aja Iya, ya. betul itu. Tapi berhubung suamiku orangnya ya Ya gitulah udahlah ya. gitu. Ya udah diambil aja gitu. Lagian Hmm, mau dipakai juga buat apa ya ya, kan? Ya udahlah, iya. sedekah. Ya bisa Sebenarnya lebih nggak mau pusing. Padahal heeh. kalau diduitin ya Ya, lumayan cuman kali ya. pada akhirnya memang yang penting sebenarnya kalau model Mm-mm. suamiku itu kayak, Mm. "Oke ini milikku kalau kamu ambil nggak apa-apa tapi Tapi izin." izin, Nah kasih itu. tahu ya, nggak Iya, langsung jadi lebih ambil-ambil. sreknya gitu. Jadi apapun Heeh. itu misalnya apa, silakan bawa boleh Iya, bawa boleh. Kita juga nggak yang jual gitu nggak, tapi yang iya. ada yang bagian-bagian yang masih kita pakai, yang masih Mm-mm. kita simpan untuk nanti kita pakai itu ada. Jadi Mm-mm. memang lebih jelas seperti itu lebih enak. Iya, lebih Oh, enak lah. state lagi juga kalau Iya. karena suami saya itu setiap hari office hour Mm-mm. kerjanya, jadi pemantauannya via grup WA ya. Jadi Iya, kita grup wajib ada WhatsApp. grup yang setiap hari ada report entah video atau Mm-mm. foto gitu. Jadi Mm-mm. kita ketahuan, oh oke ini masih sesuai desain Iya. seperti itu. Jadi sebenarnya ini salah satu alasan kenapa Terracotta Home pakai Pak Tri ya kan. Mm-mm. Ini sebenarnya adalah tukang di perumahanku. Mm-mm. Jadi dia tuh udah ngebangun banyak lah, mungkin 5 rumah juga ada. Dan testimoni dari tetanggaku tuh dia selalu laporan gitu loh, ngasih laporan Mm-mm. tiap Iya, iya, hari di WhatsApp. betul, Bu, betul. sekarang ngerjain ini, ngerjain ini. Karena kan pada umumnya itu yang tukang-tukang yang aku tahu ya, nggak mungkin serajin Detail. itu ngasih Oh progres iya. gitu. Pernah itu, kejadian HP-nya ketinggalan. Jadi ke Iya. sini tuh sampai ngirim dari HP tukangnya. Oh iya, iya. Jadi Saking menurut saya itu mm, sebuah tanggung jawab iya, itu meskipun tanggung jawab orang sepele. yang kayak gitu jarang. Iya iya, Tapi heeh. nggak tahu lagi kalau di luar sana emang Iya, banyak ya kayak gitu. Cuman di sini tanggung jawab enggak, kok orangnya. kayak gitu. Dan bagusnya Pak Tri ini kalau Mm-mm. misalnya dia salah, dia mau memperbaiki. Iya, Oke gitu. Jadi tidak nggak pembelaan melulu gitu. iya, iya, nggak ngeles ya. Nggak ngeles Dia ya, dia dia oke, berani. ya sudah Oke. oke gitu, okelah. Mm-mm. Meskipun itu harus bongkar misalnya, Iya. dilakuin sama dia. Jadi setelah ngobrol yang di rumah terakota itu ketemu sekali itu langsung deal lah ya istilahnya ya. Setelah itu kan baru ketemu ya, Heeh, setelah beberapa bulan terus heeh. memang ya Itu kita pakai udah itu. langsung ngobrol, langsung Mhm, ya deal. mhm, Terus itu kan sebelum Ramadan ya, mhm, mhm. sebelum hari raya. Iya Habis betul, itu setelah itu langsung iya kerja renov ya kan. iya. Mm-mm. Kalau nggak salah habis habis lebaran kita ketemu lagi ya Iya. sekali untuk menghadirkan, udah deh langsung. Oh iya. Oh, karena kita udah punya kontrakan juga, Mm-mm. jadi bisa dijalanin, ayo lah gas Mm-mm. gitu. Iya. Terus renovasi ini 6 bulan dan alhamdulillah sekarang sudah sangat nyaman ditempati. Iya nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini juga pas banget udaranya lagi spoi-spoi gini guys di Depok. Depok mana? Rahasia ya. Oke, terus mungkin kita lanjut ke tips and trick ya. Mungkin ada lagi tips and triknya. Tadi kan banyak banget ya. Dari awal mungkin, oh yang pertama sebelum renovasi, mungkin harusnya pakai arsitek ya, menurutmu atau gimana? Selama itu Hmm. ada dananya dan sebaiknya memang iya karena itu bisa memperkirakan kita habis Oh berapa. iya, Nah, itu penting. Jadi memang membutuhkan dana lebih kan karena kita harus hire arsitek dan itu sepertinya memang lumayan ya. Tapi kita terbantu banget kita bisa memperkirakan kita habis sekian gitu. Jadi kita bisa mempersiapkan dulu, nabung dulu mm-mm. atau kita juga nggak meminimalisir konflik sama tukangnya kalau misalnya kita nggak pakai tukang arsiteknya, kita nggak perlu mengubah-ubah yang karena Iya sih, ya banyak kasus yang nggak pakai arsitek itu jadi sebenarnya mintanya begini tapi kan itu harus dibangun dari awal iya, gitu iya, tiba-tiba sudah jadi strukturnya, minta begini bongkar lagi itu iya, berkali-kali itu iya. banyak jadi adanya meng-hire arsitek itu memang sangat membantu gitu. Mm-mm. Terus setelah arsitek itu yang misalkan kalian apa belum dapat sparknya di desain arsitekmu, nggak ada salahnya kalian mencoba arsitek lain, Oh at least iya, untuk fasad ya. betul betul, Heeh, pokoknya yang nancep di hati dan itu bikin srek itu deh. bikin seneng, oke, Heeh, ya. gitu.
Kalau boleh spill ya, kalau fasad doang itu biayanya nggak begitu apa, nggak begitu gede kan ya? Maksudnya masih lumayan gitu. Ya, ya, Iya. lebih murah dibanding yang harus semuanya. Oh, iya, heeh. Ya Ya. mungkin ini tips juga ya teman-teman. Maksudnya kalau kalian budgetnya terbatas gitu, bisa bikin desain dalaman rumahnya gini ya kan, pakai ya pokoknya apa kebutuhan ruangannya udah terpenuhi dan kalau kalian udah suka ya udah. Tapi kalau misalkan kurang sreg dengan fasadnya, kalian bisa pakai arsitek yang apa desain-desain fasadnya kalian suka kan bisa googling di Instagram itu banyak ya kan atau dari temen atau ya lihat-lihat aja gitu dan pakai jasa desain fasadnya itu bisa. Bisa. Oke. Sekedar info aja kalau arsitek itu kan yang ngebantu banget tuh RAB sebenarnya ya. Iya. Kalau desain kita bisa awang-awang tapi RAB kan kita nggak tahu. Maksudnya RAB itu rencana anggaran apa? Biaya. Biaya ya, bener. Sampai apa tuh namanya? Bahan-bahannya itu kan kita nggak paham ya kalau kita bukan dari teknik sipil. Jadi itu sebenarnya yang kita Oh butuhin. iya, betul. Terus arsitek juga ada paket-paketnya, misalnya cuman 2 dimensinya aja, desainnya aja, RAB-nya aja itu ada. Jadi kalau misalnya menyesuaikan budget itu bisa banget kalau menurutku ya. Oh iya. Kalau mau yang versi lengkap sampai 3D sampai interiornya pun ada. Gitu. Jadi kalau untuk menyesuaikan budget kalau menurutku untuk jangka panjang sih bisa aja, tinggal pilih paketnya yang mana gitu. Iya, iya betul. Terus tips and trick yang ketiga apa ya? Ini sempat kelupaan karena waktu itu juga lupa nanya ke Mida. Jadi setelah bangun selesai itu ada masa garansi itu berapa lama? Oh Itu iya. penting dibicarakan karena waktu saya tuh bingung. Iya. Ini masih ini enggak jadi Oh iya di kontrak juga belum belum, disebutin. iya di Iya. kontrak Berarti itu perlu kelupaan. dimasukkan ke Dan itu kontrak perlu dimasukin. teman-teman. Namanya bangun rumah itu pasti nanti pas kita tempatin tuh ada aja yang mungkin Bocor, kelupaan, ya kan? kelewatan, ada yang bocor, ada yang rembes. Nah, Ada itu yang copot. ada yang copot. Nah, itu masa garansinya diperjelas aja, Iya. misalnya 6 bulan atau 3 bulan setelah selesai pemakaian Renovasi. kayak gitu. Betul. Iya, terus bikin juga untuk apa ya, pemborong itu kan ada yang apa namanya, ada yang jujur, ada yang enggak, itu juga penting ya. Maksudnya track recordnya itu penting juga. Terus kalau pelunasan itu sebisa mungkin kalau misalnya sudah jadi, maksudnya itu kan by termin bayarnya biasanya. Pelunasan itu sebisa mungkin kalau belum jadi total jangan dilunasin full gitu. Jadi kita masih ada PR-PR yang masih ada, tolong diselesaikan dulu baru kita selesaikan. Iya betul. Untuk Mungkin bisa pembayarannya. sebulan setelah ditempatin gitu bisa ya kan atau ya Apanya nih yang ya itu sebulan? pembayaran Oh, terakhirnya kalau gitu ya. pembayarannya terakhir sesuai kesepakatan aja. Yang penting kalau merasa oke ini sudah bisa ditinggali, sudah bisa ditempati berarti dilunasin gitu. Atau misalnya mau diperpanjang waktunya dan sepakat juga nggak apa-apa. Iya. Oke guys, ini adalah obrolan kita Mida dan Isti tentang renovasi rumah barunya yang kebetulan tukangnya sama. Jadi semoga kalian bisa mendapatkan inspirasi dari obrolan kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. Dadah. Terima kasih Isti. Sama-sama Mida. Bye.
ada temanku namanya Isti, dia tinggal di Depok sama seperti aku. Maaf ada iklan.